warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum ila akhir ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal mu'minuna ikhwah. Pertama-tama yang dihormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesir, yang terhormati Bapak Dewan tidak bisa hadir bersama kita, yang dihormati Ibu Ketua Majelis Taklim beserta jajaran pengurusnya yang sangat kami hormati dan kami muliakan, guru kita Ustazah Ibu Ibu Rahman, yang kami banggakan, yang kami hormati Ketua BPM beserta umat, yang kami banggakan seluruh ibu Majelis Taklim sekecamatan Mesir yang hadir di tempat kami ini yang berbahagia. Selaku insan iman, tentunya pagi hari yang dirahmati dan berkah ini, saya mengajak kita semuanya untuk mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan kasih sayangnya, sehingga Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki datang ke tempat kita, dan ini merupakan kegiatan rutin. Mudah-mudahan keberkahan di dalam bulan suci Ramadan selalu kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk sekian waktu, jadikanlah saya untuk mewakili umat menyampaikan satu dua hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada kita semuanya, terkhusus kepada Ibu Ketua dan pengurus serta seluruh ibu Majelis Taklim sekecamatan Mesir yang sudah datang ke masjid kami. Memang pada giliran kami mendapatkan data, dan insya Allah di masjid yang lain pada bulan berikutnya juga bisa berjalan dengan baik, dan silaturahmi antara ibu ini, ibu Majelis Taklim, kita harapkan bisa berjalan dengan baik, karena ibu ini adalah merasa mulai sampai ke Ibu Hajar. Mudah-mudahan pengajian kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai ke akhir nanti. Kemudian saya mewakili umat yang ada di masjid ini, barangkali dan kami yakin mulai dari penjemputan pertama datang sampai kita duduk ini ini setengah mati sama Pak. Jadi ilmunya salah, jadi dulu sponsor kali jual ini sabar, jadi insya Allah dengan dari kita satu saja menyebut ilmu, dan ada yang kita pakai lebih sehat. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu sekaligus hal-hal yang tidak berkenan, kami waktu umat mohon untuk dimaafkan. Kemudian yang paling terakhir, alhamdulillah pengajian kita ini berada di bulan suci Ramadan ya. Jadi kata Nabi, tema melaksanakan amal wajib nanti Ustazah yang dilupas tuntas, karena tema juga kaitan dengan Ramadan, karena udah lama baru puasa setelah Ramadan pasti boleh. Apabila kita melakukan amal kebaikan yang wajib, maka pahala yang berlipat ganda. Jadi melaksanakan amalan sunnah seperti datang di masjid sini ya, maka amalan ini seperti kita melaksanakan ibadah wajib. Dan kita ilmu ayat yang sempat baca tadi, ya rafa'illahu alladhina amanu wa idza qila bisujud fansujudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi berlapang-lapang kita duduk, lapang hati untuk menerima ilmu, maka insya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan ilmu. Sekarang ini teori yang berilmu yang orang ini, sekolah ke atas ini 2 S3, tetapi kalau tidak beriman, Allah tidak akan mengangkat derajat harganya. Di persyaratnya menjadi iman, berilmu dan beriman. Jadi harus sekolah KT
total dari amal sekarang dari iman iman ini harus lewat 3 kegiatan seperti ini, ya, lewat 3 kegiatan siram rohani, pengajian, sehingga spiritual kita ini benar-benar hidup dan kembali. Barangkali itu saja ya, saya tidak bisa berbanyak kata. Sekali lagi terima kasih atas dari kita semuanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Dan memang ini boleh yang paling umat paling kurang, paling sering yang berhadap ini asal yang ini merasakan sekali ya. Itu umat kedua oke. Yang biasa salah ini selatan ini harus ini tahan kan. Kalau sekarang ini naik imam ada seperti itu ya. Jadi ibadah kita memang kita sudah rasakan tapi sangat terkhusus ya tidak merasakan ya. Karena beliau itu di masjid itu ya tidak benar ya karena dipilah karena kami memang butuh jihad dan kesudah kita dalam menjalankan rutinitas sebagai hamba Allah yang melaksanakan ibadah baik makhluk ibadah yang waktu pun ibadah lain. Berkali sedang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan melindungi kita dalam setiap aktivitas kita, terkhusus di bulan Ramadan ini, dan kiranya Allah terima amal ibadah kita dan kebaikan kita di dalam Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sambutan singkat dari kami. Kami kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam yang membawakan sambutan tadi. Maka mari kita ikuti sambutan yang kedua, yaitu kepada sambutan yang kedua Bapak Kepala Lawak Kecamatan Biasuri. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam Masjid Nurul Salam Mawana bersama umatnya yang saya hormati, Bapak Ketua BKM bersama jajaran pengurus yang saya hormati yang sempat hadir pada kesempatan ini, Ibu Ketua PKLP Kecamatan Biasuri bersama seluruh pengurusnya yang saya banggakan, yang saya hormati Ustazah yang insyaallah akan memberikan kita ilmu. Pada kesempatan ini yang saya hormati Ibu Ratna, singkatnya Abang Mama, Tata Ade semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah ta'alum wa ta'alum yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa kita haturkan kehadiran
Subhanahu wa taala atas segala inayah, ma'unah dan hidayah serta taufik dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, dan tidak butuh kita bayar dengan berapa uang kita, dan dia biasa juga tidak kasih baik terhadap orang yang beriman, orang yang menjalankan seluruh perintahnya maupun meninggalkan seluruh larangan-larangannya, maupun juga orang yang kafir, orang yang ingkar terhadapnya. Dia senantiasa memberikan nikmat-nikmat kepada kita semua. Maka patutlah kita bersyukur kepadanya atas segala karunia dan inayahnya. Semoga majelis seperti ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mak-mak semua, mudah-mudahan tadi berangkat dengan niat yang ikhlas, karena semata-mata mencari ilmu sesuai dengan apa yang telah dibacakan oleh saudara kita tadi dalam Al-Quran, bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan ditingkatkan derajatnya. Majelis ilmu seperti ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa pernah bahwa tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempatnya di masjid. Dan majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para seluruh lainnya adalah majelis ilmu seperti ini. Tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah latu bini. Bahwa sama dengan di ada latu bini. Tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar, wibia, rokok, tunggal, bangun. Itu dilarang Allah. Kenapa? Karena semua ada di sana. Orang-orang punya kafir dan lain sebagainya ada di sana. Tapi tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempat ilmu seperti ini, tempat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patut kita bersyukur, karena hadir ini adalah orang-orang terpilih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan derajat kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kembali beliau nanti kita memperoleh surga balasan. Yang kedua, salam dan salawat. Jangan bosan sama, jangan bosan. Dan juga jangan seperti ini saja. Di rumah, di kebun, di laut, senantiasa haturkan salawat ini. Karena ibadah atau zikir seluruhnya hanya makhluk saja yang beribadah atau zikir. Tapi selawat ini Allah bersama malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kata Allah Quran. Oleh karena itu salawat ini jangan sampai kita hanya hadir seperti ini ketika kami di depan ini mengatakan mari kita salawat, bukan rame-rame salawat. Tapi salawat ini biar sedang motor, heboh, watar dan lain sebagainya, kita sudah biasa bersalawat kepadanya. Karena kelak beliau nanti Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya dan akan mengajak kepada kita hidup bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala berdampingan dengan beliau bagaikan dua jari. Ini kita luar biasa saking cintanya kepada kita umatnya Rasulullah SAW. Singkatnya mama-mama yang saya muliakan, saya tidak memperpanjangkan sambutan saya
Yang pertama saya menyampaikan kepada kita semua, khususnya ibu ketua pengurus PKMT Kecamatan Buya Suri, bahwa pimpinan kami, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata mendapatkan mutasi kerja. Beliau dipanggil menjadi kabak TU di Kanwil Provinsi di Kupang, dan insya Allah hari Selasa kita akan adakan terpisah di MTS 1 Balikur. Oleh karena itu kita tidak bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata lagi, Bapak Haji Ishak Sulaiman. Beliau yang akan menggantikan Kepala Kantor di sini adalah Bapak Haji Jamaludin. Beliau dulu sudah ada di kepala tata usaha dan mantu. Sekarang dia ada di Kalung, akan kesis berganti Bapak Haji. Yang kedua, ibu ketua, saya harap pengajian saja kita sudah rutin seperti ini, pengajian saja kita sudah aktif seperti ini. Maka akhir Ramadan ini kita ada kegiatan tingkat kabupaten, yaitu Bapak Kepala Desa, mohon maaf kami sedang berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, Ibu Ketua, saya sebagai pembinaan penasehatan tingkat kecamatan, khususnya Kecamatan Buya Suri, kemarin kami rapat antar seluruh kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten bersama Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Saya agak merinding kemarin, Ibu Ketua. Yang pertama, kegiatan kita kemarin BKMT, data kita di KUA atau di Kecamatan Buya Suri itu kelihatannya bagi mereka, bukan bagi saya, bagi mereka khususnya kepada seksi Bimas Islam tidak ada kekompakan. Itu yang pertama. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan supaya kita bisa dapat untuk persiapan kita mengusung jatah di jabatan itu. Yang pertama, bahwa Buya Suri itu hebat. Bahkan di Lembata ini seperti arkeolog, pionirnya ada di Buya Suri ini. Tetapi mereka punya bahasa sinisnya, bahasa menjadikan kita adalah kita tidak bersama-sama. Itu yang pertama. Kekompakan kita mungkin nilai mereka atas kegiatan kita kemarin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, yang bisa mengklaim bahwa kenapa kami tidak itu juga orang Buya Suri katanya. Kalau dia tidak juara, maka dia seperti itu. Memang saya juga hebat kemarin, tapi seluruh kepala KUA dan kepala seksi Bimas Islam, mereka semua saya saja. Jadi saya juga malu-malu juga, karena memang saya bilang betul, perempuan itu harus begitu. Dan Lembata itu di Buya Suri sana, di Buya Suri sana, Lembata. Oleh karena itu, Ibu Ketua, ini saya hanya informasikan bahwa mereka, kepala dua teman-teman yang lain bersama Bapak Kepala Seksi Bimas Islam, itu mereka sangat mengharapkan bahwa kita pengajian sudah luar biasa, kemudian
mudah-mudahan kegiatan-kegiatan RT termasuk hiburan-hiburan itu mari juga kita menjaga kebersamaan. Yang ketiga masih juga Ibu Ketua, mungkin ini pas momen kesempatan Ketua permata-permata mereka ada, data mereka hari ini, data mereka bahwa kemarin Pak Camat di Lebanon sudah minta bahwa estimasi banyaknya peserta dan studi itu seperti apa, berapa, sehingga mereka bisa ketahui dari awal supaya mereka persiapan. Karena kita sadar bersama semua ini kita tahu bahwa Batukan itu daerahnya sama seperti Sabulahan atau Sabulahan yang mereka bukan ini. Lebih banyak saudara-saudara kita. Oleh karena itu, Ibu Ketua mungkin ini informasi lebih awal ke sana supaya mereka persiapkan. Dan yang terakhir harapan Bapak Aksi kemarin. Harapan Bapak Aksi kemarin, Ibu saya dari orang pedalaman mulai dari dulu sampai Panama mungkin tidak terlalu, tapi minta maaf dari pesisir itu kita maklumi bersama, kita sampai di sana. Saya bersyukur karena waktu kita di apa itu luar biasa. Mudah-mudahan itu yang kita besok di Lebanon kita katakan lagi. Itu yang kita. Saya bangga karena kita di LAP juga walaupun kita tinggalnya bersama saudara-saudara kita tapi luar biasa. Itu maka saya tadi mereka juga kepala termasuk kepala seksi di mahasiswa mengharapkan bahwa jangan sampai kita buat mereka minder, jatuh hati dan mungkin Ibu Ketua hanya ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Harapan saya, mari kita semakin meningkat mencari ilmu. Saya bangga ya, luar biasa, ilmu luar biasa. Termasuk kemarin di Rogo itu alat luar biasa. Maka sebentar juga mumpung ada Ibu pemateri kita, acara kita hari ini, dia adalah orang perempuan sama dengan mama mereka, maka banyak juga pertanyaan-pertanyaan sama seperti kemarin itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon maaf yang saya sampaikan. Bila bisa berharap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kecamatan Belasuri yang membawakan sambutan tadi. Maka mari kita ikuti sambutan yang berikut, yaitu Bapak Anggota DPRD Kabupaten Lembata. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amta 'alayya bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hamdan wa syukran senantiasa mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih sempat bertatap muka bersua wajah dalam agenda rutin majelis taklim, suatu majelis yang sangat luar biasa. Kalau di Jawa itu ada majelis biasanya majelis zikir, majelis macam. Tapi dari Lembata ini aktif yang saya tahu itu hanya majelis taklim. Tadi sudah disinggung Pak Ketua bahwa ini majelis taklim menjadi ikon dia menjadi salah satu motivator utama. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Yang pertama saya hormati Pak Kepala Desa, Pak Buat, ada Pak Guru saya juga, Almarhum Tanta, singkat hadirin majelis taklim yang saya cintai.
Saya juga tadi hanya mendapatkan surat undangan. Tadi pagi saya coba kontak Pak Asmanda. Beliau mengkonfirmasikan bahwa dia tidak mendapatkan undangan. Sehingga saya sendiri dengan motor sampai sini alhamdulillah karena saya punya mobil. Jadi pakai motor. Alhamdulillah sepanjang jalan tidak ada hujan. Dan saya kontak Pak Haji katanya hujan di sini tapi kalau dari sana tidak ada hujan, mulai dari dulu ini hujan. Tapi hanya dapat sisa hujan saja. Alhamdulillah. Saya yakin dan percaya bahwa itu adalah suatu kuasa Tuhan yang mengatakan saya hadir pada majelis hari ini. Satu kekuatan yang saya rasakan hari ini adalah ketika saya melihat kaum perempuan. Itu saya melihat satu kekuatan yang tidak ada diadakan, satu bisa digandakan. Dan itu satu potensi yang sekiranya kalau terus kita lihat sebagai satu motor menggerakkan ekonomi keumatan dan sebagainya, itu satu hal yang sangat positif. Sama beri contoh saya, bukan contoh, sama berikan kepada pengurus BKMP Kecamatan Belasulu. Saya bayangkan begini, karena desa saya dulu di Pendamping desa, memang langsung di Program Desa, saya menangkan BKMP. Saya sadar bahwa ketika bicara kajian itu, terlepas saja dulu semangat kajiannya, seperti sekarang orang dengan kesibukan, saya merasa ini dari ibu dan usia yang begini masih punya semangat untuk belajar dan terus belajar. Ibu Rahma ini teman Ibu Rahma ini teman saya juga. Beliau sangat aktif di bidang penceramah. Dia selalu bilang begini, hayatul ilmu dimudakar. Bahwa hidupnya ilmu itu hanya dia berdiskusi. Jadi majlis-majlis sendiri kemudian ibu punya semangat untuk terus mendalami nilai-nilai agama seperti tadi Pak Haji masih menyebutkan soal keimanan. Tapi itu luar biasa. Ada beberapa poin yang senang tadi. Kalau kembali kepada konsep iman dalam konteks Islam, al-iman billah wa tasdiq wa aqra'u lisan wa amal bil arkan. Syarat menjadi seorang muslim yang paripurna keimanan itu menggunakan tiga fungsi, yaitu al-iman billah wa tasdiq bil qaul. Iman itu dibenarkan dalam hati. Wa aqra'u lisan, diucapkan dengan lisan, wa amal bil arkan, bukan dengan tindakan. Kalau bahasa yang ini adalah kelihatan tutur apa? Jadi sentiasa kata itu menjadi daripada iman itu sendiri. Sehingga kita bayangkan kalau kekuatan BKMP Kecamatan Belasulu seperti ini, kenapa saya suka dengan kaum ibu dan perempuan biasanya? Kalau pemberdayaan itu didorong kaum perempuan, saya pastikan 99% berhasil. Tetapi pemberdayaan didorong kepada kaum laki-laki 99% saya pastikan gagal. Itulah alasannya kenapa saya melihat BKMP ini sebagai satu kekuatan dasar yang menggerakkan ekonomi keumatan, khususnya oleh kaum perempuan. Dan sebenarnya kalau angka ini kita seriuskan tidak butuh modal yang begitu besar. Saya kasih gambaran Indonesia. Katakanlah saya titik 55 juta per desa yang dikelola oleh ibu majlis taklim. Berkaitan dengan uang kebanyakan, berkaitan dengan kebanyakan menolak dari ekonomi kebanyakan. Tapi itu kemudian bisa kita mulai Ibu Ketua. Ini Ibu Ketua didampingi oleh pengurus-pengurus yang tentunya saya malu kalau saya mengajari karena ini sudah biasa sebenarnya. Mungkin waktunya saja belum pas. Jadi mungkin banyak hal yang saya ingin diskusi, tetapi saya minta karena sudah banyak sambutan nanti waktu kita habis saya disambutkan saja. Paling tidak ini sebagai informasi untuk kemudian kita bagaimana berdiskusi dan saling berkolaborasi. Saya lebih suka dengan program-program yang harus kita jalankan. Sehingga saya secara pribadi ini di luar konteks politik. Di luar konteks politik, kalau saya secara pribadi punya misi khusus untuk menjalankan ekonomi keumatan dan juga pembangunan soal masjid dan sekolah-sekolah swasta setempat. Memang hari ini kita sedang menggodok peraturan daerah untuk bagaimana adanya perda untuk mendapatkan bantuan terhadap pendidikan khususnya bagi sekolah-sekolah swasta yang selama ini sudah tidak lagi diperhatikan. Hasil usulan dari fraksi Gelora PKSPTN kemarin usul di DPR itu kemungkinan peraturan daerah yang kebetulan saya berada di belakang kebak yang merancang peraturan daerah sehingga yang kemungkinan besar berhasil itu baru satu peraturan daerah yaitu peraturan daerah tentang perda tentang bantuan hukum untuk orang kecil dan masyarakat tidak mampu.
Karena pertimbangannya sering menghadapi masalah khususnya sama dari tata sekalian, yang menghadapi masalah tapi keolahannya biasanya si pengacara mahal, sehingga saya mengusulkan agar supaya perda ini bisa digolkan. Dan alhamdulillah masa-masa Bupati sudah mengiyakan dan sekarang sementara diproses untuk perda beberapa perda yang paling utama itu pada tahun yang sana akan dikabulkan karena kita juga terjadi efisiensi anggaran sehingga mungkin disortir kembali. Tetapi untuk perda yang saya usulkan ini dan usulan fraksi ini insya Allah diakomodir. Jadi itu beberapa gambaran yang bisa saya sampaikan. Kemudian pada kesempatan juga mungkin izinkan diri menyampaikan kondisi internal di lembaga DPR Kabupaten Batak di hadapan kamu atas sekalian bahwa baru kali ini fraksi Gelora PTS PKN yang notabene dari tiga membentuk satu fraksi. Sehingga yang mengawal soal anggaran di DPRD Kabupaten Batak itu hanya dari fraksi kami, yaitu saudara Hydrobi. Yaitu ini semua kepentingan kita itu akan titik ke Bangga. Jadi Bangga itu punya kesempatan itu tiga fraksi. Alhamdulillah karena sekarang ada penduduk dalam dengan kesadaran dan perhitungan maka bahwa kalau yang memang hanya kursi boleh pada akhirnya kita didominasi oleh partai-partai besar. Maka tentu bersepakat untuk membentuk satu fraksi dengan jumlah 3 kursi saja yang notabene kalau secara politik legislatif so katakan ini fraksi gabungan karena digabungkan dari satu kursi, tetapi selalu berkaitan bahwa ini fraksi murni karena murni semuanya muslim, murni semuanya dari kita. Dan satu saja yang hidup di bawah ini sehingga semua orang yang ada di Kedan termasuk orang juga kami dapat hanya bisa titik kepentingan kita lewat mereka. Jadi kalau kita fraksi itu ke depannya di rolling atau diganti paling aneh berarti orang depan tetap orang Kedan juga. Jadi mereka khawatir insya Allah program-program yang kita usulkan bisa cover, tetapi lagi-lagi isinya sebanyak. Tapi kita harus kesatukan mana yang harus kita dihubungkan. Tapi soal komitmen tadi saya pikir dengan Ibu Ketua kita bisa terus berkolaborasi. Komunikasi kita sudah boleh merancang. Oleh saya secara pribadi ini kita tantang. Bisa tidak kalau desa 5 desa dijadikan program dijadikan sebagai desa contoh atau kita mulai. Itu saya titip buat Ibu Ketua dan pengurus BKMT untuk kita bisa memulai hal-hal yang sifatnya produktif dan kontemporer. Mumpung Bupati kita juga orang Kedan dan juga punya konsentrasi di bidang nelayan dan ternak. Tetapi masih menutup kemungkinan itu saja. Kami perlu lain yang bisa kita lakukan. Tidak dan skill yang kita punya. Kalau memang tidak ada maka ibu BKMT bisa merancang program misalnya life skill, pelatihan kecakapan keterampilan maksudnya. Sehingga tidak hanya di bidang 3 item yang didorong oleh Bupati, tapi di bidang lain juga bisa kita lakukan. Mungkin hanya yang bisa disampaikan. Kalau lagi mohon maaf, akhirnya Fastazul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak anggota DPRD Kabupaten Lembata yang membawakan sambutan tadi. Maka mari kita ikuti acara selanjutnya. Ceramah agama oleh Ustazah kita Ibu Rahma Abdul Qadir Jalani SPDI. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tidak semangat, mungkin tadi sahurnya hanya air putih. Jadi kami ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena tadi suara ibu-ibu sudah terdengar, suara bapak-bapak belum keras. Mungkin tadi ini masih kasih sambal itu kayaknya sambal marah-marah. Kayaknya bapak masih makan sambal masih marah-marah. Jadi bapak jawab salam juga masih berat-berat.
Ya, sekali lagi ya biar lebih afdol saya ucapkan salam sebanyak 3 kali sesuai tuntunan dan sunnah Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat sahabat saya Bapak Dewan Kabupaten Lombata, bagian dari doa di provinsi. Amin insyaallah. Yang kami hormati Bapak Kepala Urusan Agama Kecamatan Buya Suri, yang kami hormati Ibu Ketua BKMT Kecamatan Buya Suri, yang kami hormati juga BKM Masjid Nurul Salam Umawalan dan seluruh jajaran pengurusnya, Bapak Imam, takmirnya dan semua khususnya ibu-ibu majelis taklim yang ada di Nurul Salam Umawalan. Yang kami hormati juga tadi ada Bapak Desa yang sempat izin berbahan sebentar, ada urusan mendadak. Harapan kami insya Allah dia juga bergabung dengan kami di sini. Dan yang tercinta, yang saya rindukan, Masya Allah, Tabarakallah, ibu-ibu majelis taklim dari seluruh rukun permata sekecamatan Buya Suri. Masya Allah, sehat dulu. Abang Rabon jawab sehat juga, masih belum semangat. Padahal tadi sudah percaya itu 5 juta. Sehat dulu. Alhamdulillah. Asbahna fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ambil doa belajar dulu. Karena di borak-borak ini ada yang mencari posisi emak. Mereka sudah cari posisi doa tidur, jadi kita harus mulai dengan doa belajar dulu. Karena ada yang sedang berposisi di bawah kipas angin, mata mengetongkan, enak sekali. Ibu apabila suara wakil terdengar semakin merdu, jadi lalu pengantar tidur. Maka kita mulai dengan memohon perlindungan Allah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an wa amalan taqabbalan. Pas? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurjana. Beliau mengaji, jadi saya tidak perlu mengulang kembali ayat itu yang Masya Allah panjang sekali sebagai dasar dari perintah puasa. Pertama dikasih tahu, Ibu nanti jangan lupa ceramahnya tentang momentum untuk meningkatkan ilmu dan amalia demi meraih derajat takwa di bulan Ramadan. Ya. Ini berat kata terakhir takwa. Kenapa? Karena Al-Baqarah 183 sampai 187 itu jelas. Ada yang ngajinya sudah lewat? Sudah ya? Insya Allah. Ada yang sudah dapat 9 juz hari ini? Sudah ya? Insya Allah. Ada yang sudah khatam 1 kali? Kalau sudah khatam 1 kali, mama saya kasih hadiah Al-Quran. Yang sudah khatam 1 kali, sudah hari ke-9 Ramadan, ada? Ada, saya kasih hadiah Al-Quran. Nanti boleh kasih tahu ya. Nanti selesai saya kasih hadiah Al-Quran. Saya punya stok banyak Al-Quran, insya Allah. Yang tadi ayat pertama tadi ya ayyuhalladzina bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina. Lanjutannya ya. Iya. Endingnya la'allakum tattaqun. Tadi malam, jadi saya juga baru dapat kajian semalam tentang kalau kita ditanya apa sih itu Ramadan, kenapa Ramadan itu terlalu istimewa? Ya tidak. Kenapa? Karena di dalam Ramadan ini ada ilmu dan amal. Kita berilmu dulu. Kita harus tahu Ramadan itu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya siapkan supaya endingnya saya menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Harus disiapkan. Ada yang tahu apa artinya Ramadan? Nanti saya minta hadiah dari Bapak Dewan 100.000 yang keluar.
artinya Ramadan. Kita tiap hari puasa kan? Tiap hari kita tahu tentang puasa. Tapi kita pernah tahu tidak apa itu Ramadan? Ada yang tahu? Itu jelas terbaca di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Arti dari Ramadan. Ini kita mulai dari kata Ramadan dulu, kita harus tahu. Makanya ini ada ilmunya dulu. Kita harus berilmu baru beramal. Jangan beramal baru berilmu, sia-sia. Ada apa tokoh. Ya. Kita mulai ya, Ramadan itu menurut pakar bahasa, bukan saya yang bilang, tapi yang saya tahu dari pakar bahasa, terdiri dari Ramadan, 3 kata plus ain dan nun. Ini 3 kata, dia tambah dengan ain dan nun. Ini menurut pakar bahasa. Artinya apa? Orang-orang Arab yang memang itu mereka punya bahasa, bukan kita orang bukan kita itu bahasa edah, mereka harus ada dari punya arti kan, kayak gitu. Kadang-kadang kita tanya kenapa kita harus panggil dia Dato kalau anak kecil. Oh karena dia kita punya bapak, nah, kayak gitu. Maka kita juga harus tahu Ramadan itu artinya apa. Jangan sampai selama ini kita bilang ini puasa Ramadan ini puasa. Ini keluarkan cacat, ini sambil tarawih, sambil mikir. Tapi kita tidak tahu hakikat atau kata dasar dari Ramadan itu apa. Maka hari ini insya Allah kami akan berbagi sedikit, ilmu sedikit saja. Lalu nanti kami akan sampaikan empat keistimewaan yang perlu dan wajib kita jaga baik-baik, kita kawal baik-baik sampai apa? Nanti di ending surat Al-Baqarah 187 kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Setelah mendapatkan kita disuruh kita harus mengetahui. Setelah kita mengetahui endingnya adalah nanti kita bersyukur di satu Syawal nanti. Maka ini mumpung baru 9 Ramadan, kita masih punya kesempatan untuk apa? Berbenah diri, koreksi diri, bola cermin, lihat cermin. Mungkin ada yang belum terlaksanakan di bulan yang penuh mulia ini. Maka Ramadan berasal dari pakar bahasa Arab, terdiri dari 3 huruf yaitu Ramadan plus ain dan nun. Menurut orang Arab, bahasa Arab, pakar bahasa mengatakan kala itu jadi bulan ini dinamakan Ramadan. Kala itu terik matahari sangat panas. Saking panasnya, itu daun-daun itu kering terbakar. Jadi ketika Ramadan datang, kala itu di musim itu panas membakar, panas sekali kering. Maka insya Allah menurut para ahli hadis menyimpulkan dari kata yang tadi Ramadan itu, maka para ulama, para ahli hadis dan pakar bahasa mengatakan bahwa Ramadan itu artinya ketika orang zaman dulu mereka mengatakan dan pakar menyimpulkan bahwa Ramadan itu artinya membakar dosa-dosa kita yang telah lampau dari kita balik sampai tiba hari ini. Itu Ramadan. Enak tidak? Enak banget. Tapi ada tapinya. Jangan sampai kita di Ramadan kita melakukan doa. Nanti akan kita bahas satu-satu. Maka apa? Di sini dikatakan di bulan Ramadan ini Allah secara khusus membakar dosa-dosa kita yang dari kita balik sampai tiba hari ini. Kita kunci dulu itu. Supaya ketika kita dikatakan Ramadan, kita mulai berbenah. Dosa saya ini sepanjang 11 bulan hibah Allah. Dan hati puasa pakai untuk menghitung beristighfar raya. Hapus mohon kepada Allah supaya Allah ambil segala yang tidak baik. Lalu Allah datangkan segala
segala yang baik-baik. Ini pesan yang pertama dari pakar hadis dan pakar lughah atau bahasa. Maka ketika zaman dulu, ketika orang bertanya, Ramadan itu apa? Maka jawabannya bukan tahan lapar. Kalau kita puasanya apa? Ini puasanya apa boleh makan? Ya. Puasanya tarawih witir, lupa sholat isya. Pokoknya tarawih witir bahasa. Pas maghrib puasa halal, kita boking, kita pilih rasa. Nek tarawih bisa. Padahal yang wajib maghrib dan isya. Kita tidak tarawih. Pas witir kok ada kasihan. Masih begitu mama tidak ya, insya Allah. Yang di sini tidak, insya Allah. Lalu kalau ditanya orang-orang dulu saat mendengar Ramadan, yang bayang bukan laparnya, yang bayang bukan hausnya, tapi yang bayang adalah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Kenapa Ramadan itu menjadi istimewa? Ini. Kenapa Ramadan itu menjadi istimewa? Ini sudah ada dalam ayat-ayat di 183 sampai dia tutup dengan 187. Nanti ada hadis lagi yang lebih kuat lagi. Berbukalah dengan yang manis-manis. Lihat suami sudah manis, tidak apa-apa, cukup dengan air putih misalnya. Tidak ya? Atau lihat istri kasih air putih karena istri sudah manis, jadi sudah Ibu Rahma bilang berbukalah dengan yang manis-manis. Air putih sambil lihat istri, karena istrinya sudah manis. Bukan begitu. Kita harus punya ilmunya. Lanjut, kenapa Ramadan itu menjadi istimewa? Yang pertama, karena segala ampunan kita diterima oleh Allah. Maka tadi Pak Umar bilang, jangan tunggu disebut nama Nabi yang baru kita bersalawat. Jangan tunggu diingatkan dulu baru kita beristighfar. Jangan. Maka yang pertama tadi, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Seluruh dosa-dosa kita dibakar hangus oleh Allah. Lalu kenapa tidak kita gunakan momentum ini sebagai momentum yang sangat luar biasa? Kalau ada tetangga yang pas masih dulu ada gosip Sahara, sorry, maaf, tidak bisa. Hei, istighfar. Pas ketemu teman, jangan. Kalau saya ketemu dia nanti bahaya. Kita bisa kupas tuntas orang satu buku nanti. Maka apa? Bulan puasa kenapa dia istimewa? Ramadan dia istimewa. Yang pertama karena dia penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa Ramadan ini istimewa? Ini kita harus punya ilmu dulu. Supaya apa? Puasa yang kita lakukan tidak sia-sia, sholat yang kita lakukan tidak sia-sia, zikir dan istighfar kita yang kita lakukan tidak sia-sia. Bukan hanya sekedar tadi menahan lapar, tidak. Arti dari Ramadan jelas membahas seluruh dosa-dosa kita dari yang masih balik sampai tiba hari ini. Yang kedua, kenapa Ramadan itu istimewa? Sampai maaf, mungkin di sebagian masjid kemarin, alhamdulillah Allah kasih saya safar di beberapa daerah. Ada 4 kabupaten yang saya lewati. Hampir sebagian masjid itu ada lampion-lampionnya, ada hiasan-hiasannya, bukan takjilnya ya. Tapi mereka begitu meriah rayakan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Masjidnya itu speakernya tuh meriah-riah, sampai masjid yang satu itu kedengaran. Jangan sunyi. Kenapa? Karena bulan Ramadan tidak mungkin kita dapat di tahun depan. Siapa tahu mungkin Ramadan kita ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Maka gunakan ampunan Allah ini. Maka kita banyak-banyak istighfar. Yang kedua, kenapa Ramadan itu istimewa? Yang kedua karena dilipat gandakan pahala. Dilipat gandakan pahala. Ada yang curhat di saya, Ibu,
Hei ini mengaji men alif ria bara rokat yang listrik nih hei atada saya kurang anda ibu. Jadi saya bilang tidak apa-apa mama, nanti biar saya tunjuk. Yang penting kalau 1 Ramadan A, 2 Ramadan B, 3 Ramadan K, 30 Ramadan sudah sampai ya. Satu pahala, satu keberkahan. Tapi di bulan Ramadan, 10 pahala, 1000 keberkahan. Ini Allah. Dilipat gandakan, sedekahnya dilipat gandakan, zikirnya dilipat gandakan. Ini masya Allah. Kata Allah kebiayaan dari Rabbikum bukan fitrah. Nikmat mana lagi yang aku kasih? Ini kesempatan sama Allah, dikasih kesempatan. Dilipat gandakan. Bapak-bapak, kesempatan ini untuk saya istri ini. Pujilah masakannya. Walaupun kotor, dia punya rasa ternyata salah taruh garam, niatnya taruh gula, ketumpahan garam tambah vicin. Puji saja istrinya, mama omel hakola atas sayur. Alhamdulillah mama nikmat sekali. Pahala. Setelah aku pakai kayak tokong, kayak dulu. Ini kesempatan dilipat gandakan. Justru yang sangat istimewa, mohon maaf bapak-bapak, yang sangat istimewa, kita emak-emak punya peluang paling besar. Untuk apa? Untuk dapat pahala ini. Potong sayur sambil istighfar. Walaupun apa? Ada makan hati dengan suami. Ini lagi istighfar. Potong sayur. Cuci piring sambil istighfar. Kenapa? Semua itu, amal itu di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Yang bisa mengaji gunakan kesempatan itu minimal. Tanamkan dalam diri bahwa saya harus khatam Al-Quran. Wujudkan iman kepada Allah yang percaya kepada kitab-kitab Allah. Kan dalam Al-Quran kan jelas unzila Quran. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Lalu kenapa kita tidak membaca? Ada yang colek-colek takut dulu ngaji, dilipat gandakan. Makanya tadi ada yang bertanya sebelumnya ya, kemarin ada yang bertanya, ibu kalau saya ikut bagaimana? Baca. Kenapa? Satu pahala. Itu baru ngaji, belum zikirnya, belum masaknya, menyiapkan bukanya, menyiapkan sahurnya, melayani suami. Jangan bilang suami, ibu saya pengen dulu bisa itu selama Ramadan. Tetangga terlihat lebih indah, bahaya. Makanya Ramadan ini dilipat gandakan. Ini tarbiyah itu, Bapak. Tarbiyah itu apa? Didik kita punya diri, didik kita punya anak, didik kita punya suami, didik kita sendiri. Masya Allah. Jadi mumpung ini di majelis ilmu, kalau ada hatinya yang sedih, ada hati yang menggonjal, ada yang punya masalah, ada yang sempat minta maaf, disampaikan dalam doanya. Mumpung malaikat turun di majelis ilmu ini, semua hajat Allah kabulkan. Kenapa? Karena apa istimewanya Ramadan tadi di poin pertama? Allah mengampuni segala dosa kita, Allah bakar seluruh dosa kita. Yang kedua, kenapa Ramadan istimewa? Karena Allah lipatkan gandakan pahala kita. Dan yang ketiga, kenapa Ramadan itu istimewa? Karena ada peluang untuk menjauhkan diri dari syaitan. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa ketika Ramadan seluruh syaitan dibelenggu. Jangan sampai kita yang menjadi syaitannya. Bahaya, tidak boleh ya. Jangan sampai kita yang menjadi syaitannya. Orang lagi beribadah ternyata tua masjid lebih besar daripada suara musik di rumah. Bahaya. Itu yang nanti Pak Imam kita dulu. Itu saya tadi dari dalam bukan? Jangan jadi syaitan untuk diri sendiri, atau jangan memunculkan syaitan dalam rumah tangga kita. Ketika suami punya nada agak tinggi, kita istri ada tenang-tenang. Ini juga sebenarnya sedang menceramahi diri sendiri. Karena dalam momentum ini saya sebenarnya sedang menceramahi diri sendiri.
istri yang baik, istri yang soleh, dan menyiapkan diri menjadi ibu yang baik untuk keluarga saya kelak nanti. Amin, insya Allah. Kenapa Ramadan istimewa? Karena kita tidak ada peluang, kita ada peluang untuk menjauhkan diri dari syaitan. Sambil masak istighfar mana? Sambil kipas api, apalagi nanti hujan sedikit hujan turun sedikit, apinya kena basah. Sambil kipas, sambil menangis, curhat. Itu juga bagian, banyakin istighfarnya. Biar apa? Makanan yang kita sebut, makanan yang kita siapkan, walaupun sederhana, ada keberkahannya. Itu yang pentingnya. Jangan sampai banyak, tapi tidak ada keberkahannya. Kenapa? Karena kita masak dengan penuh amarah, kita masak penuh dengan omelan. Walaupun micin campur, mie aji campur, masak campur, semua bumbu-bumbu masak, tapi itu tadi tidak ada keberkahan dalam makanan di berbuka ataupun bisa sahur. Hati-hati ngomong, jangan bisa, insya Allah. Dan yang berikut yang keempat, kenapa Ramadan itu istimewa? Karena semua waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa. Ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi empat poin ini ada semua. Nanti kalau mau pulang, saya tadi tidak mau membaca ayatnya lagi karena sudah terlalu panjang dibacakan oleh bunda kita tadi. Jadi pulang, mama kalau belum lancar, baca artinya. Ini momentum kita untuk apa? Peluang kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar apa saja. Karena janji yang Quran surat Al-Baqarah 186. Ibu saya pengen suami saya begini ya Allah. Disebutkan secara spesifik. Sebutkan suami kita. Ibu saya pengen anak saya begini. Sebutkan anak-anak kita. Sebut contoh. Rahma binti Abdul Qadir Jailani. Ya Allah saya pengen dia begini. Sebut namanya. Maaf ya. Contoh. Orang kalau mau sihir kita, itu dia juga sebut sama kita loh. Dan Allah ijazah. Terus kenapa kita meminta kepada Allah dengan segala kemaharaman dan segala kebaikan yang Allah, kenapa Allah tidak ijazah? Padahal jelas janji Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 tadi, seluruh doa kita dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan. Jadi minta saja. Ibu pernah tidak saya minta, ya Allah kasih saya uang 10 miliar. Minta saja, Tuhan Maha Kaya. Yang miskin ini minta. Kita yang merasa dirinya kita miskin. Padahal apa? Allah itu Maha Kaya. Kalau kita hitung kata Allah, kalau kita hitung laut seluruh air yang ada di dunia, seluruh lautan yang ada di dunia, seluruh ranting-ranting kita tulis, maka nikmat Allah terlalu luas. Itu kurang. Maka ini momentum. Kenapa Ramadan itu istimewa? Karena di bulan Ramadan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa? Saya? Insya Allah. Ya, saya lihat jam karena tadi saya bilang hanya saya 15 menit saja, jangan terlalu lama. Ini dikuatkan dalam hadis ya di poin yang keempat tadi. Seluruh doa-doanya kita dikabulkan oleh Allah. Dan memang dalam Quran surah Al-Baqarah tadi jelas 186 doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ada hadis yang menguatkan ayat tersebut. Hadisnya di sini ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya. Tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Jadi Bapak Dewan harus adil. Tadi sudah janji, saya dengar, saya catat. Nanti saya bombardir via WA. Karena saya juga masih tagih janji. Ayam bakar. Ini teman saya, beliau itu Masya Allah. Beliau sangat, pokoknya Masya Allah, Allah. Dia waktu lihat saya di kedang, dia lucu. Kenapa kok ada di sini? Dia panggil saya cerewet. Karena memang saya tuh dari dulu memang sudah cerewet. Kok ada di sini? Antara dia terharu, dia sedih. Saya juga lihat dia, begitu cerita. Kisah pertama saya bertemu dia kaget ketemu saya di Kedah. Terus apa katanya, mudah-mudahan nikah dari orang Kedah katanya. Ya, doa yang Bapak diijabah.
Yang berikut itu yang pertama, pemimpin yang adil. Jadilah Pak Imam yang adil, jadilah Bapak KUA yang adil, jadilah pengurus masjid yang adil, jadilah suami yang adil, jadilah istri yang adil. Kenapa? Karena kita semua adalah pemimpin. Kalau rohim, kalau mas'ul al-qa'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawabnya. Ibu berarti kalau saya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga itu pemimpin untuk anak-anaknya itu, nanti akan menjadi apa? Akan dimintai tanggung jawabnya. Maka apa? Harus adil dengan anak yang satu, dengan anak yang kedua, dengan anak yang ketiga. Jangan hanya saya anak bungsu karena dia begini bahaya. Curhat. Imam yang adil atau pemimpin yang adil. Ini berdoa 3 golongan orang yang doanya tidak akan ditolak sama Allah. Ini hadis yang menguatkan Quran surat Al-Baqarah ayat 186 tadi. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, banyak kali ini yang mau saya sampaikan. Ini sebenarnya mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu. Sebenarnya kita kalau buka puasa, sunnahnya yang pertama dalam keadaan tidak boleh bernajis atau berhadas. Sebaiknya berwudu mama. Gitu. Dalam keadaan menutup aurat. Ya. Kalau kita ini dari yang berikut tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Ketika buka puasa itu ada dengan ilmu lebih tinggi ada. Kenapa? Karena tadi Bapak kau atau Bapak Imam tadi yang sempat sebutin banyak orang ilmu tapi nggak punya ada. Ini ada terhadap apa? Terhadap makanan itu, makanan berbuka dan sahur akan menjadi berkah apabila kita menyertai dengan ada. Jika ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berbuka dahulukan ada. Ambil pakai tangan kanan, makan sambil duduk, minum jangan satu kali minum itu belum tidak boleh. Berhenti sejenak menarik nafas, itu sunnah Nabi. Pakai tangan kanan, ambil yang paling dekat, ini kita tidak. Di sini kita tolong sama beliau. Padahal sunnahnya dahulukan yang manis, kalau ada kurma sebaiknya kurma. Ibu kalau panjang jatuh ceret ini saya tidak terserah. Habis Ramadan diabetes. Ibu kalau lihat suami, ya itu bukan sunnah ya. Sunnahnya kurma atau sesuatu yang manis yang berupa makanan. Nah ini. Agar orang yang berbuka tadi, orang yang berpuasa sampai berbuka, doanya diterima oleh Allah dan tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama ada ketika ingin buka puasa. Bagaimana kalau kita sudah tutup aurat, ambil dengan tangan kanan, dalam keadaan berwudu dan lain sebagainya. Yang paling sering kita lakukan setelah berbuka, ketika minum contoh atau makan untuk tanda satu kurma, setelah itu kita berdoa. Itu doa yang tidak akan ditolak. Dan saya buktikan itu Allah Akbar. Ya. Kalau biasa sedikit dulu baru di Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi barakatihi wa qina adzabannar. Bismillah. Setelah itu doa yang tadi. Doa berbuka puasa bagaimana? La tasummu wa bi'antu. Telah hilang dahagaku karena apa? Rizki yang kau berikan. Di situ setelah Anda dulu buka untuk Anda kasih bahasa kita kecap ini, kita kerongkongan. Setelah itu minta doa. Habis itu baru mau absen nasi campur motong campur daging terserah. Kenapa? Karena di situ ada momen doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Gunakan momen itu selama ini 1 Ramadan sampai 30 Ramadan nanti. Oh, ibu begitu. Iya. Besok 10 Ramadan dilakukan sampai sana. Buktikan kalau Allah itu pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Saya Masya Allah pokoknya. Saya tidak bisa menceritakan, tapi
Masya Allah banget. Selama 1 Ramadan sampai 5 Ramadan ini, Allah berikan kemudahan banyak sekali. Sampai banyak sekali yang saya minta itu, Allah juga anugerahkan kepada keluarga-keluarga yang Masya Allah yang sempat bertemu dengan saya. Kenapa? Karena saya selalu yakin Allah itu maha mengabulkan segala doa-doa hambanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia bermunajat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Maka mama, abah, kakak adik, abang kakak, kalau punya masalah minta sama Allah, ngadu sama Allah. Ngadunya kapan? Pada saat ambil waktu-waktu mustajab tadi. Yang baik yang terakhir, doa orang yang dizalimi. Hati-hati. Ini bulan Ramadan. Jangan sampai ada hati-hati yang kita zalimi tanpa kita sadari. Karena maaf biasanya kalau di sini tidak terlalu terasa, kalau di kota atau di beberapa tempat, kadang orang suka datang ke rumah minta sedekah, minta berkat dan lain sebagainya. Kalau ada kasih, jangan diucap. Karena kita tidak tahu siapa tahu itu malaikat yang datang tanpa kita sadari, dan siapa tahu itu malaikat yang datang dalam rupa manusia untuk menguji keimanan kita di bulan Ramadan. Kayak gitu. Ada lebih jangan lupa berbagi. Karena apa? Karena kita tidak tahu, jangan sampai kita punya makanan tadi itu wanginya tuh Masya Allah, ternyata tetangga kita terzalimi. Enak kali dia itu. Masak itu dari tanah, panci priuk itu bunyi kayak lagu dangdut. Kita tidak dibagi, itu juga bahaya. Kita juga bahaya. Padahal apa? Ada peluang kita berbuat baik dengan tetangga. Jadi sering saya ingatkan bahwa ini Ramadan ini bulan yang Masya Allah. Semua itu kalau orang bilang kalau Ramadan ini sebuah ladang, apa yang kita lempar itu tumbuh. Tumbuhnya bukan satu, lempar 1 tumbuh 10, lempar 10 tumbuh 1000, lempar 1000 tumbuh beratus juta. Gitu. Sama kayak jangan itu kan mama, ya kan? Kita tanam 1 biji, tapi yang tumbuh berapa tongkol? Banyak. Maka apa? Di akhir 187 kita disuruh untuk apa? Bersyukur. Selain disuruh bertakwa, kita disuruh bersyukur. Yang berikut, ini berapa menit lagi? 10 menit lagi. Yang berikut, kenapa puasa itu istimewa? Nah, ini yang mau tadi sudah 4. Yang pertama istimewanya karena banyak ampunan. Yang kedua dilipat gandakan pahala. Yang ketiga tadi apa? Peluang dilipat gandakan. Peluang untuk dijauhkan dari syaitan. Dan yang keempat segala doa-doa dikabulkan. Maka bapak ibu, mama bapak, abang kakak, ambil tempat mustazab, ambil doa-doa di waktu yang mustazab. Jangan kasih kesempatan lewat. Gitu. Ini peluang untuk ambil amal baik. Yang berikut, ada kita puasa di bulan Ramadan. Ada 2 hal nih. Kalau di Ramadan itu ada 2 hal yang sangat mengganggu. Yang pertama adalah mubtilat. Apa itu mubtilat? Dan yang berikut adalah mufsidat. Kalau mubtilat itu sesuatu yang membatalkan secara langsung puasa kita. Kayak gitu. Puasa kita akan menjadi batal secara langsung. Jelas itu. Makan minum apalagi. Rayu suami di siang bolong, akhirnya terjadilah ibadah yang diridhoi oleh Allah tapi dilarang. Kayak gitu. Itu yang secara langsung. Kadang-kadang kita lupa ada namanya mufsidat tidak langsung yang membatalkan puasa kita tapi secara tidak langsung. Apa itu? Ghibah, fitnah, colek sana colek sini pakai kode mata. Lihat itu pakai isyarat. Itu membatalkan secara tidak langsung itu tanpa kita sadari. Gitu. Ada yang secara langsung, ada yang secara langsung pas capek langsung minum air es teh 1 gelas. Astagfirullahaladzim, saya puasa langsung itu langsung batal. Atau muntah dengan sengaja dan lain sebagainya. Tapi secara tidak langsung yang sering kita sepelekan adalah ghibah, fitnah, menjelek-jelekan orang. Kayak
kita. Tanpa kita sadari itu sudah membatalkan ibadah kita, ibadah puasa kita secara tidak langsung. Yang berikut, ini poin yang kedua, yang berikutnya, puasa tapi tidak sholat. Ada yang begitu? Pak Imam nanti dicatat namanya. Nanti dia sama Allah, lapor sama Allah langsung, tidak. Kata Allah, puasa itu untukku. Jadi ketika kita berbuka, puasa itu langsung diambil. Tapi kita lupa sholat. Maka apa kata Allah? Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Semua kata Allah. Kemudian kamu berpuasa sampai datang waktu berbuka, tapi kamu tidak melaksanakan sholat. Maka sesungguhnya kata Allah, aku tidak butuh dengan puasa. Kenapa? Karena kamu tidak butuh dengan aku. Jadi puasa tapi tidak sholat. Ini puasa sholat, sampai hari ini nanti hari lain. Satu hari itu. Kenapa? 123 Al-Baqarah sampai kalau kita mau dapat derajat takwa, tapi hanya puasa saja, dapat apa-apa memang. Hanya dapat lapar saja itu. Hanya dapat haus. Kalau yang mau diet, kesempatan untuk diet, tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ending dari puasa ini makin menjadi la'allakum tattaqun. Kita ingin menjadi orang yang bertakwa, karena derajat takwa itu Masya Allah. Tapi kalau puasa tidak sholat, diselisih sama Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Ada lagi yang bilang, ibu kalau kami puasa 30 hari, kami 3 hari saja. Itu juga saya bingung, itu mana yang dia pakai, Pak Allah ya. Karena banyak yang begitu. Giliran buka puasa dia paling terdepan, giliran sholat akhirnya dia pakai dalil begini, dia pakai dalil. Ibu kan sebaik-baiknya sholat wanita itu kan di rumah. Betul sekali. Kalau bisa mengucapkan di masjid, asal izin suami. Saya juga sama. Saya sebelum menikah dan setelah menikah, saya sering bertanya, kakak tetap izinkan saya ya kita berbagi ilmu. Karena maaf, ketika saya menikah, syarat saya menerima beliau adalah beliau support dakwah saya. Kalau beliau nggak support, saya nggak terima. Itu teken kontrak di awal. Gitu. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Kalau ketika meminta izin saya misi, kalau minta izin di suami saya. Karena kalau dia bilang itu ini. Oke deh, saya mau kalau dia PO ini berangkat. Kalau dia dah yang ini walaupun teman hati ini isi parai-rai. Itu nanti Masya Allah, nanti saya cek jadi itu panjang kalau lebar. Kayak gitu. Ini ya Masya Allah. Jadi puasa ini harus sholat. Niatnya apa? Niatnya memakmurkan masjid. Bukan niat masjid untuk hal yang lain. Karena jelas, kenapa kita dilarang ke masjid, mama-mama? Kayak ada yang pakai dalil gitu. Kemarin saya bilang, mama kenapa tidak pilih masjid? Kan ibu bilang, sholat itu kan lebih baik di rumah. Sebaik-baiknya sholat adalah yang paling belakang. Betul. Itu betul itu. Sepakat saya. Tapi sholat, jangan sampai tidak sholat. Ibu itu tarawih kami sunnah. Betul tarawih sunnah. Tapi kalau tidak isyak, mau lebih. Jangan dibalik. Terus yang berikut, mama-mama, ini penting. Beberapa kali saya sampaikan, sholat di puasa itu poin yang paling penting. Kenapa? Karena kalau puasa, ketika kita berbuka langsung diambil sama Allah. Tapi kalau puasa bisa sampai kita mati. Kalau puasa tidak bisa puasa, kan jelas dalam Al-Quran. Kalau tidak puasa, kamu dalam keadaan sakit bisa ganti di hari lain. Kalau kamu dalam keadaan uzur, hamil atau melahirkan, bisa bayar fidyah, tapi nanti setelah selesai diganti puasanya lagi. Kalau kamu tidak bisa puasa, karena mungkin ada yang setiap 2 tahun atau setahun sekali melahirkan, bisa minta anaknya atau suaminya bantu dia menggantikan puasanya. Kayak gitu. Jadi puasa itu harus dibayar bebas di dunia. Aduh ibu bagaimana sudah? Mulai belajar ganti. Gantinya apa? Puasa itu wajib, bukan sunnahnya yang diutamakan. Itu nanti kalau sahur saya mau puasa sunnah dulu atau wajib dulu. Kenapa? Karena wajib puasa itu.
disepakati dengan panggilan surga. Hayya ini panggilan surga. Panggilan yang untuk orang-orang yang masuk surga. Kalau dia tidak masuk surga ya dia tidak dipanggil. Kayak gitu. Ini penting. Puasa harus sholat dan minta Allah sama ini banyak kejadian. Karena maaf saya sama 9 Ramadan ini beberapa masjid sudah saya datangi. Agak lucunya boleh bawa karpet atau tikar di masjid boleh. Tapi kita bukan di zaman COVID. Jadi sosoknya harus diratakan. Ini beda. Sosoknya sudah dirasa, sudah rata. Mereka yakin jalannya itu bukan lurus, tapi agak begini. Agak lain dari mama-mama kita. Sosoknya harus diratakan. Kalau ada yang kakinya atau apa, bisa ngambil tempat di pojok. Kayak gitu. Itu sosoknya yang kosong. Ibu panas di neraka lebih panas sama. Kita baru sholat aja mengeluh, padahal kan bukan kita. Jadi kalau ada sosok yang kosong itu tutup. Yang lain yang masih pindah sejadahnya itu umum kadang-kadang. Itu maaf, itu bukan adab yang baik ketika sholat ya. Karena kita bisa di zaman COVID. Mudah-mudahan mama-mama yang mendengar suara saya, ini sebenarnya maaf kadang-kadang agak-agak saya ketika sholat di situ. Tolong sosoknya dirapatkan biar dia tidak mengganggu orang yang sedang khusyuk dalam sholatnya. Terus yang sering kejadian, yang sering saya lihat, kaki masih kelihatan. Kaki itu bagian dari aurat. Abah yang di depan, nanti tolong istrinya kalau mau keluar rumah, tolong dilihat. Pastikan kalau istrinya sudah menutup aurat. Supaya apa? Poin yang ketiga tadi, kita tutup peluang syaitan untuk menggoda kita. Wah, yang kenalan tadi. Bila bapak mau badan dan badan cermin kasih pendek. Mama itu lipsi kurang lurus, kasih dalil. Mama itu jilat kasih bengkok. Mama itu jilat kurang lurus. Ingatkan. Wah, yang kenalan itu bapak. Ini kita tidak. Ini mama harus lebih seksi lagi. Bahaya. Mama datang majelis salim capek-capek jadi sia-sia. Kenapa? Karena Allah bilang sholat itu harus menutup aurat. Bukan disuruh pakai renang. Pakai renang karena sekarang juga masya Allah bapak kawan. Depan pendek, belakang panjang. Terbalik sebenarnya depannya yang panjang ya. Disuruh ulurkan itu depannya yang panjang. Kita kadang-kadang terbalik. Hanya orang Indonesia yang pakai renang. Kalau ada yang naik haji itu masih Indonesia, bukan karena kalau kita hanya Indonesia yang pakai makanan adalah syarat sholat itu menutup aurat. Maaf mama, ini insya Allah itu bagian dari menyampaikan, tidak memarahi mama supaya ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Jangan sampai sholat yang kita lakukan hanya dapat belakang capek, lutut berat, kepala capek, mata kokak, tapi tidak dapat apa-apa. Maka ilmu itu penting agar amal yang kita lakukan beroleh pahala di hadapan Allah. Gitu. Perhatikan apa kakinya, karena kakinya juga bagian dari aurat. Biasanya mama-mama dia ikat kain, kakinya itu masih kelihatan. Jadi ketika dia rukuk, dia sujud, itu kain yang di depan turun, kain yang di belakang kelihatan. Nah, kadang-kadang saya dalam hati, aduh kasihan bagaimana? Saya biasanya sengaja tarik. Habis sholat itu biasanya saya sengaja tarik. Nanti kalau dia rasa dia bilang apa tidak menghibur, kayak punya kaki kelihatan. Ini menutup aurat. Itu bagian dari syiar dakwah. Kalau dia tutup aurat, maka dapat pahala. Jangan menghujat. Karena tidak semua orang ingin dinasihati dengan cara yang tidak baik. Kayak gitu. Islam itu baik, Islam itu damai. Dan yang berikut, yang tadi ya, Ramadan ini sebagai perisai diri, pelindung diri kita. Kita mau bikin masyarakat jangan begitu saling puasa. Kita mau marah-marah, jangan, mama lagi cengkel, kau pikir mama lagi puasa. Jadi puasa itu sebagai pelindung diri kita. Dari apa segala maksiat yang akan timbul dan yang mau timbul. Dan maksiat yang
sudah nyata. Dan yang berikut, ini jelas ya dalam puasa itu Allah pakai dengan kata banyak sekali fil amarnya. Ada Allah juga pakai lam alif nahinya, itu larangan tegas ya. Mama perintah yang jelas. Allah juga melarang kalau kamu tidak bisa puasa kamu harus gantikan. Kalau kamu tidak sanggup kamu harus bayar fidyah. Terus kalau kamu merasa tidak mampu maka kamu bisa memberikan banyak-banyak sedekah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir insya Allah, puasa tapi tidak sholat itu seperti mengisi air di ember yang kosong, ember yang bocor. Jadi kita puasa tapi kita tidak sholat itu seperti mengisi air yang di ember yang bocor. Kayak gitu. Seluruh amal ibadah kita isi penuh, tapi ternyata kosong. Kenapa? Karena banyak keran, lubang-lubang kecil yang tidak ditutupi. Salah satunya adalah sholat. Itu ya? Bisa? Bisa, Masya Allah. Masya Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin karena saya juga melihat waktunya sedikit lagi waktu sholat. Kalau memang ada diskusi boleh ya mama yang habis dikaji karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.